Buka kameramu. Buka kamera, Liam. Anak-anak dewa, buka kamera. Nah, silakan. Kristen, Islam, agamanya apa? Kristen. Ya. Kau bilang kami pencari duit. Kau nggak tahu kalau duit kami banyak. Nggak tahu kan? Nah, lagi pula kalau kami cari duit, kenapa? Nggak masalah. Ya, kami nggak masalah bang cari duit. Nggak haram juga. Nah, oke. Anda tadi bilang, woi pencari duit, naikkan aku. Ada apa? Ada apa? Boleh bertanya, Ngapain? boleh. Jangan ngangguk-ngangguk Pak, jangan ngangguk-ngangguk. Sabar. Boleh bertanya lah. Sabar, Iya sebentar. boleh. Kan kalau macam Bertanya. tidak ada intermezzo, mungkin tidak akan tidak dinaikin toh. Oh, kami nggak gitu ya, naik aja. Kami menunggu saudara-saudara non muslim itu non muslim itu naik, Pak. Kami memang menunggu. Saya ini Komal Yunatan Nandar dan Komal Unurifa itu Komal yang spesial. Mute dulu Nandar. Bukan, kalau macam Nandar boleh. Nandar Komalnya orangnya ya spesial Nandar. Aku Memang kami percaya. spesial itu. Mute Nandar, mute Nandar. Ya. Oke, Bapak silakan. Nah, jadi Bapak begini. mau bertanya, silakan. Ya, Bapak bertanya. Boleh bertanya ya. Ya boleh. Memang di sini Bapak Ya. boleh bertanya. Minta maaf dari hati sebelumnya aku mungkin menyinggung. Tadi sebelumnya kan aku kan minta maaf. Nggak apa-apa, sama-sama saling memaafkan. Silakan. Nah, apa metode yang yang kemarin statement yang diberikan untuk dari mereka pejabat-pejabat mungkin ya, alih-alih ulama Indonesia yang bilang kenapa tanggal 25 dijadikan sebagai hari mualaf sedunia. Oke. Dasarnya di mana gitu. Oke. Dasar Dasarnya. hukumnya mubah. Dasar, Oke, saya jawab bukan ya, Pak. dasarnya di mana? Karena begini, Ya, saya jawab. sabar sebentar. Karena Om Nandar sudah menjelaskan di komalnya, sudah menjelaskan secara mendetail. Jadi aku cuma karena Bunda Rifa naik, aku cuma menjelaskan. Jadi mohon penjelasannya. Kenapa sampai Siap. tahun ini baru dicanangkan sebagai tanggal 25 sebagai tahun mualaf sedunia. Kenapa tidak dari tahun-tahun lalu gitu? Tahun lalu sudah, Pak. Sudah 3 tahun. Sejak Jadi, kapan? iya, makanya dengarkan ya. Setahu saya, Sebentar. Ada Loh, bukti, kalau macam gimana ada bukti ya tunjukkan ya. ada. Bapak cari sendiri hari mualaf sedunia itu sudah 2 kali. Tidak bisa. Mbak yang tunjukkan. Saya nggak punya tanggung jawab membuktikannya ke Bapak karena saya bukan pencetusnya. Gimana sih, Pak? Oh, Pak, Bapak justru masuk di Komal yang kami tidak merayakan apapun pada tanggal 25 Desember itu. Ini Komal Bukan. kami. Tapi, Iya, bukan. Bapak nggak ngizinin saya ngomong. Gimana Iya. ini, Pak? Iya. Pak, saya ini punya teman yang merayakan Hari Mualaf Sedunia. Ya, alasan mereka tuh jelas. Pertama, hukumnya mubah. Apa hukum mubah? Segala sesuatu yang tidak ada larangannya itu boleh. Dan kami pun kalau seandainya tidak ikut juga mubah. Segala sesuatu yang tidak ada perintahnya boleh tidak diikuti. Jadi orang yang melakukan hari mualaf itu jelas dia punya dalil. Nah, kalau Anda tanya kenapa mereka, dasar mereka apa? Pertama, dalam khazanah tidak ada satupun undang-undang dasar, tidak ada satupun perintah presiden, keputusan MPR yang mengatakan diharamkan menjadikan tanggal 25 Desember sebagai hari apapun. Karena itu khusus untuk orang Kristen misalnya. Artinya tidak ada larangan. Maka siapapun yang membuat tanggal 25 Desember sebagai hari janda internasional kah, hari ikan salmon sealam semesta kah, hari cicak internasional kah, tidak ada yang bisa melarang. Selagi tidak ada larangannya maka boleh. Ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan saya, saudara-saudara saya seperti abang saya, Bang Zuma merayakan hari mualaf, itu ada dasarnya mereka. Hukum dasar Islamnya mubah, boleh, tidak ada larangan. Nah, terkait tentang alasan mereka, kemarin Bang Zuma sudah jelaskan. Pada saat tanggal 25 Desember itu, orang Kristen yang mengatakan Allah punya anak, itu merayakan Tuhan beranak dan diperanakkan.
Nah, kami umat Islam takut akan murka Allah. Maka pada waktu itu, biar umat Islam ini sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka dibuatlah momentum pada tanggal itu sebagai hari mu'alaf sedunia. Dan tidak ada larangannya di undang-undang, di Al-Quran dan di kitab manapun. Artinya boleh. Kalau orang Kristen keberatan, maka kalian ajukan keberatan kepada yang merayakannya. Gitu. Oke, siap. Seperti itu. Paham ya? Jadi ya siap. Jadi begini, nah, oke lah. Kalau macam Mbak Rifa tadi sudah menjelaskan, sudah apa. Jadi kan itu kan keputusan. Jadi itu keputusan antara sepihak saja supaya menjatuhkan. Ya. Kalau keputusan sepihak ini memang keputusan bersama, Pak. Arimatea, para apolit seperti Bang Zuma. Sebentar dulu. Kok gini, Mbak. Jadi kalau macam ini kan sedunia. Apakah dunia sudah mengakui gitu? Ya itu jangan ke saya lah, Pak. Saya mana tahu. Saya menjelaskan yang disampaikan oleh abang saya kemarin. Paham nih. Bapak, Pak Liam. Anda tanya kepada yang pro. Jangan ke kami, saya nggak tahu itu. Kami itu nggak tahu. Jadi Bapak jangan nanya ke kami, tanya ke Guru dan Duma, tanya ke Arimatea, jangan nanya ke kami. Iya, siap. Begini, jangan nanya ke kami. Anda kalau menurut kami untuk menjawab itu ya kita nggak tahu. Iya, siap Abang Nanda. Karena kami tidak merayakan, Pak. Jadi Anda nanyanya kepada yang merayakan, jangan nanya ke tidak yang merayakan. Atau gimana sih Bapak ini? Bukan. Enggak, gini loh, saya ini merayakan dan tidak merayakan. Saya sudah bilang, perkara merayakan, kalau saya bersama Bang Zuma, saya merayakan, kan saya bilang. Kalau saya pas tanggal 25 Desember itu sama Nandar, kami lebih baik berdebat, kan gitu sama aja. Yang Bapak tanya kan sudah saya jawab. Otomatis saya kan hanya mampu menjawab dari sisi saya yang saya dengarkan dari pernyataan orang-orang yang saya hormati. Menurut mereka punya dasarnya. Kalau mereka tetapkan sebagai hari mu'alaf sedunia, ya Bapak bilang dasarnya apa, kan sudah saya jawab tadi. Kalau Bapak bilang dunia mana, ya ada Bunda Mila di Amerika. Ya saya juga nggak bisa cari tahu lah Pak, apakah di Afrika dirayakan atau enggak. Masa saya harus cari tahu di Yerusalem dirayakan atau jadi tidak? begini. Jadi macam sulit. Iya, Sibuk kali aku Pak. begini. Ujungnya ku telepon kawanku di Bukan, sebentar begini. Anta. Ani beseder. Akhir itu mu'alaf internasional. Nggak kalah kayak gitu, Pak. Banyak kali kerjaan aku. Begini, minta maaf. Tidak untuk akan menjelekan dan tidak untuk ini. Cuma kan pertanyaannya, lalu aku kan dengar di TikTok lalu. Saya sudah jawab, Pak. Jangan sebentar. Dulu. Kan tadi kan Mbak sudah menjelaskan. Bolehkah aku bertanya untuk menjelaskan juga, untuk akan bertanya lalu menjelaskannya. Maksud aku itu, Abang Nandar kemarin kan sudah menjelaskan. Oh ya, udah paham aku. Di akun VT-nya. Nah, dari sini kan aku mungkin lebih mempertajam, lebih memperjelas gitu. Pas ada kan Bapak sudah paham tuh dari apa yang saya katakan. Sekarang Bapak nanya kepada orang yang merayakan. Gimana? Saya kan nggak merayakan. Gimana sih Bapak? Iya, bukan begini sebentar begini. Kalau macam begini sebentar ya. Kan yang kalau macam yang merayakannya kan dalam artinya yang ikrarnya kan Indonesia, bukan dunia. Iya, tanya ke yang merayakan. Itu bukan kewenangan kami, Pak. Udah Bapak ini. Pak, udah Bapak turun, Pak. Sabar sebentar. Jangan tanya tentang agama aja. Yaudah, tanya tentang agama aja. Perayaan. Ya, saya jelaskan ya. Nandar ini tidak ikut merayakan Hari Mu'alaf. Yang ikut itu abang masuk ke roomnya Bang Zuma atau ke roomnya Ustadz Hanafi. Masuk ke sana. Ya, Bang Nandar. Ya, salah room. Salah room. Mana sih? Kami merayakan Hari Janda Nasional, Pak ya. Hari Janda Nasional. Minta maaf ya, Bunda Rita. Iya, sama-sama. Bapak itu. Aku minta maaf sebelumnya. Iya. Saya Salah merayakan kamar, Hari Pak. Mahasiswi, Pak. Salah Pak, saya kamar, merayakan Bapak Hari ini. Mahasiswi, Pak. Ya, Hari Mahasiswi sedunia, Pak ya. Ya, Oh, iya, karena Pak. saya mahasiswi ya. Saya mahasiswi soalnya, Pak. Siap. Udahlah. Enggak. Kalau macam Oke, Bapak, sabar dulu. Udah. Bapak panggil dia mahasiswi dulu. Gimana Panggil sih? dulu Oh, iya. mahasiswi, saya nggak terima. Mahasiswi. jangan. Panggil Kalau- dulu. Saya bukan tidak begini. bisa. Saya nggak bisa diginiin. Panggil saya Bunda Iya. Gembala si mahasiswi, cepat. Oke, coba panggil Nah. Bunda Gembala si mahasiswi.
sabar sebentar. Kok Kalau macam aku diam, ini kan aku kan Ambon, aku panggil Nona. Nona. Oh. Nona mahasiswi. Nona Nona. Bunda Gembala mahasiswi. Nona mahasiswi. Itu harus ada embel-embel mahasiswi. Nona mahasiswi. Tidak, Nona tidak. mahasiswi. Nona mahasiswi. Beta 4 tahun kuliah toh. Beta Iya, panggil toh. nama beta. Nona mahasiswi. Beta Nona mahasiswi. mahasiswi. Jangan dipaksa. Udah Bapak Beta ini ribet nona amat sih ngomong mahasiswi. gitu aja. Nona. Bukan. Ya sudah. Udah ribet kalau tekan-tekan begini. Ya, Bapak udah. ribet aja sih. Siap, siap, Udah siap. Bapak, udah Bapak ngopi aja, Bapak ngopi. Assalamualaikum. Panggil dulu Nona Allah Yahdi. mahasiswi. Panggil dulu. Siap, siap. Allah Udah, Yahdi. Allah Yahdi. Ini tah si Jun ini yang ini tah. Jun. Iya iya. Oke, Bang Jun. Iya. Udah diam aja si Jun biar aja udah. Ya, ya, di follow-follow Dia guys pengurus ya. Mesia aja, pengurus Mesia. Ayo teman-teman di follow akunnya Jun. Ini salah satu pengurus Mesia Ya, teman-teman ya, dan dia juga mahasiswa ya. Dia mahasiswa ya by the way ya. Minum dulu. Ripa lu orang gitu aja di perlahan-lahan. Nggak boleh Ini. gitu. Enggak, itu cuma dia tahu kalau gua bercanda sama dia. Itu orang Ambon tuh suka bercanda tahu. Oh, Ketika gitu. kita begitu dia tahu oh itu bercanda. Makanya dia bilang, "Oh, nanti saya cari kamu." Dia tuh bercanda. Orang Ambon tuh cara bercandanya tuh kadang-kadang kayak terlihat ekstrim padahal tidak. Orang Maluku Utara, orang Ambon, orang Timur itu asik nandar kalau lu ajak ngobrol. Mereka tuh kayak orang Itali gitu, romantik kalau bicara. Oh, Oh, iya. serius. Pengalaman. Makanya gue suka sama orang Maluku Utara gitu loh. Pak Dance itu naikin Pak Dance itu. Lu kan moderator ngapain nyuruh gua sih? Heran ya. Nggak bisa gue naikin. Lu. Lama-lama gue sama si Nandar berantem beneran loh guys. Nah, Iya, perkara moderator apa-apa. aja coba Berantem. tengok. Kita tuh berantem tuh hal yang itu Kita hal yang berantem. lumrah. Berantem Kita- itu yang kita penting karena Allah. Berantem. Berantem kita karena Allah. Aduh, Aduh, Pak, berisik Pak. Saya nggak biasa terberisik Pak. aduh Pak. Saya nggak biasa berisik Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Ade. Ada bunyi tuh Ade. Oke dah, ini. Kami nggak ngerayain Pak. Nggak ngerayain Pak. Haram. Kami nggak ngerayain Kalau Natal Pak. Kami Ya. kalian Kami kan merayakan Hari Janda Internasional Pak. Kami nggak merayakan hari Natalnya. ada Ya, kami pantas Selamat liburan. ada pantas Urifa ini janda terus. Ya nggak apa-apa lah, suka-suka aku lah, janda pilihan kok. Janda kan pilihan aku, bukan takdir. Oh, kau jangan salah loh, aku janda bukan karena takdir, bukan Oh, takdir, semua takdir lah, semua takdir Allah. Maksudnya bukan karena kutukan, tapi aku janda karena pilihan. Ih, selebeo, minum dulu dong. Kosong. Kelas nih, janda semakin di depan daripada kau. Apa? Kau Kristen di sini tunjukkan lah kalau kau mau diskusi dua arah di sini. Buka kameramu. Janda Rifa, janda Rifa. Ya nggak apa-apa lah janda. Kamu janda Rifa. Makanya Ih, nggak perlu juga aku ngasih tahu kau siapa yang suka Nggak sama usah aku. nyerang pribadi lah. Kalau diskusi aja. Iya, Jangan nyerang pribadi. Diskusi. gampang kok. Lucu ya. Kalau mau Oten-oten ini lucu loh. diskusi. Kak, makanya dulu perburuan penyihir itu perempuan itu dibunuhi teman-teman. Kenapa? Karena memang mereka tidak menghargai perempuan. Perempuan janda aja dihujat loh. Jadi janda tuh seolah-olah ungkapan jijik gitu loh. Jadi kalau lu janda berarti lu hina gitu loh. Karena di Oten tuh gitu guys, seolah-olah tuh kayak janda tuh kayak hina banget gitu loh. Makanya hati-hati kalian Oten, kalau janda kalian bakalan diludahi kalian. Nggak dihargai Cano, kalian itu. Bapak Cano, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ada yang mau disampaikan Pak Cano? Tidak Banandar, saya cuman lihat komalnya aja. Enggak. Cuma Ada yang mau dari disampaikan ininya. Pak Cano? Makasih. Iya. Oke, lanjut. GR6, silakan. Teman-teman yang non muslim ya, silakan naik ke sini diskusi dua arah. Kalau tidak mau diskusi dua arah, bertanya saja ya. Bertanya saja. Halo CR6. CR6. Oke, turunkan.
Oke, gua turunin. Buat teman-teman non muslim, anak-anak dewa, naiklah ke sini dengan Bunda Gembala. Bunda Gembala ini mahasiswi loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, dari masa? Iya, halo nih. Iya, agamanya apa, bro? Hidup mahasiswa. Saya kebetulan Islam Uni. Wah, kebetulan Islam dia. Kebetulan ya Islamnya ya. Dari lahir Gak Uni. apa-apa. Canda. Ya, ada yang mau disampaikan, bro? Saya mau bertanya Uni. Ya boleh, kalau saya bisa jawab saya jawab ya. Kalau nggak bisa saya jawab, saya kasih orang lain jawab ya. Ya, saya mau bertanya, apakah benar Uni dari zaman Nabi Adam sampai ke Yesus, mereka itu sembayangnya dengan cara bersujud Uni? Apakah ada di Alkitab ayatnya apa di Al-Quran gitu? Tolong dijelaskan Uni. Kalau kita bicara tentang apakah ritual sujud itu sudah diajarkan, sebenarnya sudah di Al-Quran maupun di dalam Bible. Kalau kita lihat Yesus sendiri itu sujud ya ketika dia di Bukit Golgota, di mana namanya itu, di bukit, waktu dia mau ditangkap itu dia mundur selangkah terus sujud kepada Tuhan gitu. Itu sudah tidak mungkin dia melakukan itu asal-asalan, nggak mungkin itu. Kemudian kalau kita lihat saja, jadi harus dibedakan ya, kata sajada atau saca dengan kata abada atau alfodah itu berbeda. Salah satu ritual peribadatan atau peribadahan itu dengan cara bersujud begitu. Dan itu ada baik di Al-Quran maupun di hadis. Oh, ya sudah Uni, gitu aja ini. Ya, Islam ya. Ya itu aja. Jadi Ya, memang Islam kalau ya. Yesus itu memang sudah ada dia bersujud. Jadi kalau ada orang Kristen menghina misalkannya, oh kok dia nungging-nungging ke langit, ya mereka menghina Tuhannya ya. Yesus juga nungging-nungging ke langit sujud waktu dia mau ditangkoi polisoi ya. Itu dia juga sujud waktu itu. Seperti itu, oke? Ada lagi ya, CR6. sudah. Ya. CR6 agamanya apa? CR6. Oke, kita turunkan CR6 ya. I want Silakan bertanya saja. Oke. Oh, biar Bunda Rifa aja yang bertanya. Oke, aku tanya dulu samamu. Apakah Yesus itu punya bulu? Apa? Ulang-ulang, jaringan. Apakah Yesus punya bulu? Iya. Kan manusia. Dia kan ada. Iya. Apakah? Dia kan Oke. manusia 100%. Ya tinggal jawab aja kok. Nah, apakah bulu Yesus adalah Tuhan? Oke, saya jawab. Oke. Tapi sebelum saya jawab, saya minta izin ya, boleh kan? Sebelum saya jawab, saya minta izin dulu. Tadi gayanya Sama dengan- saya ditanya aja. Kamu bertanya sama saya. Giliran Ya. ditanya macet internasional. Inilah Ya, lebih baik jadi macet. janda kayak gini, Apa ya yang lebih baik macet? jadi janda kayak gini daripada kau yang merendahkan Anda kan janda tapi ditanya Tuhanmu bulunya. Tua. Itu Tuhan aja nggak bisa jawab. Berat. Nggak masalah mau janda tua kek. Nah, daripada aku punya Tuhan yang bisa menua, lebih baik aku ini bisa menua loh. Aku lebih baik bisa menua, mengkerut mukaku. Lebih bangga aku mukaku mengkerut daripada aku punya Tuhan yang mukanya Bunda bisa Rifa mengkerut. ditinggalin sama suami. Nggak masalah. Aku tanya kau, Tuhanmu berbulu? Iya. Bulu Tuhan bukan. Macet. Bingung. Jangan pancing saya bertanya. Belagu gayanya mau ditanya saya. Saya baru tanya gitu doang langsung menceret. Oke, Baru oke. tanya tentang bulu, Oke. belum ditanya yang lain. Oke, Masih oke. bulu lo yang ditanya lo. Oke. Sekelas bulu Oke. aja kayak gitu. Oke, jawab. Oke, Apakah oke. bulu Yesus adalah Tuhan? Begini loh. Ah, beginilah. Perlu nih makan nih aku nih. Dua hari 2 malam makan nih. Ketika kau Coba menyuruh dengar. aku bertanya, aku cuma bertanya masalah perbuluan aja loh. Belum sampai kita bicara tentang ginjal, hati, limpa, belum lagi loh.
masih bicara tentang bulu. Coba Apakah bulu Yesus adalah kan, kita Tuhan? percaya Al-Quran itu kan kalimatullah. Katanya kau Iya kan? tadi maunya ditanya. Berarti kalau Al-Quran dibakar, Ini kualitas kalau orang Al-Quran Kristen dibakar, nih. contoh kalau Al-Quran dibakar berarti mulut Allah terbakar nggak? Enggak lah, karena Al-Quran bukan mulut Allah. Aneh Karena kau, sejak kapan kami mengatakan bahwa Al-Quran adalah mulut Tuhan? Makanya aku tanya sama Misalnya, kau, firman kan adalah kan Al-Quran Tuhan. itu perkataan Firman pada Allah. mulanya firman. Ya, apa perkataan Contoh, sejak kapan jadi mulut? Sejak kapan Al-Quran bukan perkataan firman Allah. adalah mulut? Sejak Dengar, kapan perkataan Al-Quran- Tuhan jadi mulut? Kalau perkataan Tuhan Al-Quran- terbakar, terus Al-Quran mulut Tuhan firman terbakar. Allah Sejak kapan? Apa Al-Quran ini? firman Allah nggak? Jangan, Al-Quran firman Allah. Ya, Al-Quran firman Allah nggak? Tadi kau suruh aku bertanya, tapi kau belum jawab pertanyaanku, kau yang bertanya. Ngomonglah dari tadi. Kau aku suruh bertanya Al-Quran memang, Allah giliran nggak? disuruh bertanya. Apa? Firman Apa? Allah nggak? Al-Quran firman Allah. Terus? Kalau dibakar berarti mulut Allah terbakar nggak? Kan itu. Ya enggak lah, karena Perkataan Allah. Al-Quran itu perkataan bukan mulut. Sejak kapan ada mengatakan perkataan ada mulut? Memangnya kata-kata kau lidah kau botol Kristen nih. Janganlah bodoh kali, maksimal. Sejak kapan kentutku adalah aku? Sejak kapan hidungku adalah Rifa? Hidungku ya hidungku aja. Sejak kapan perkataanku adalah mulutku? Dari mana kau belajar itu? KBBI mana yang mengajarkan kau itu? Merusak KBBI kau ini, merusak peradaban. Merusak peradaban ini anak orang ini. Banyak yang nonton nih, malu anak kecil nonton ini. Sejak kapan perkataan adalah mulut? Hei, sejak kapan air ludah adalah lidah? Di mana kau belajar itu? Sejak kapan upil adalah hidung? Maka menangislah Yesus, darah Yesus. Kesel gue nih. Belajar bahasa Indonesia dulu lah. Mana ada Al-Quran terbakar, mulut Allah terbakar nggak? Nggak ada kami umat Islam yang mengatakan firman Allah adalah Allah. Harusnya kau tuh. Janda. Kenapa emang nyanda? Janda Janda, semakin janda. terdepan. Janda nggak laku. Kau aku nggak mau berkuluk busuk. Apalagi kau, jangan-jangan kau udahlah jelek, bangkotan, lutut goyang-goyang, menghina orang pula. Jangan-jangan mama kau janda. Oten nggak tahu malu. Emang sih kalian tuh punya kemaluan tapi nggak ada rasa malu ya. Ada otak tapi tak berakal ya. Itulah kalian Ten. Giliran aku mau ditanya saja. Sombong gayanya kan. Ditanya saja. Pas ditanya bulu Tuhan nggak manceret. Mana aja pernah orang Islam mengatakan perkataan Allah adalah Allah, perkataan Allah adalah mulut Allah. Sejak kapan kalian bilang gitu? Kalian yang ngomong gitu. Firman Tuhan adalah Tuhan. Ini masalah bulu aja kita bahas udah menceret. Halo Octavio, agamanya apa? Agamanya Kristen. Tapi saya mau Oke. tanya. Sebentar dulu apakah- ya, sebentar dulu ya Octavio. Octavio dengarkan baik-baik. Kamu kan nonis, maka di sini room diskusi lintas iman atau room saya menjawab pertanyaan orang Kristen. Jadi kamu kalau awam bertanya saja. Nanti kalau saya tanya balik, nanti pindah denom kamu nanti ya. Lebih baik kamu bertanya saja. Tapi kalau pengen banget ditanya boleh ya. Silakan. Pertanyaan pertama. Saya mau tanya. Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen sama atau tidak? Beda, Tuhannya orang Kristen itu 3 tapi ngakunya 1. Ada dari jenis roh, dari jenis manusia, dan jenis roh yang berbentuk roh merpati. Tuhan yang umat Islam bukan roh, bukan manusia, tapi adalah Tuhan dengan bentuknya sendiri yang adalah laisa kamitslihi syai'un. Jadi beda. Tuhan kami nggak pernah mengantuk apalagi mati. Tuhan kalian pernah mati. Tuhan kami nggak butuh makan ikan goreng. Tuhan kami pemberi makan, bukannya minta makan. Beda. Tuhan kami tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung sama makhluk. Tuhan kami tidak perlu ibu. Tuhan kami tidak perlu perempuan yang harus mencium kakinya. Tidak perlu. Tuhan kami adalah Tuhan, bukan orang. Setengah Tuhan, setengah manusia. Setengah Tuhan, setengah orang. Kalau roh jadi manusia, siluman. Kalau Tuhan jadi manusia, tuman. Tuhan kemanusia-manusiaan. Manusia yang punya sifat ketuhanan, manusia ketuhan-tuhanan. Kalau Tuhan kami originalnya ya Tuhan, nggak ada tambahan embel-embel kemanusiaannya. Beda Tuhan kita pokoknya. Tuhan kamu adalah tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan. Tuhan kami Tuhan yang Tuhan saja. Begitu penjelasannya adikku. Silakan. Oh, kalau gitu maksudnya itu Tuhan yang disembah para nabi dari agama Kristen itu sama nggak dengan
Tuhannya yang disembah oleh Nabi Muhammad. Emang Kristen punya nabi? Punya? Enggak. Saya kan pertanyaan saya gini. Tuhannya yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Daud, yang disembah oleh Abraham itu sama enggak? Musa Dengan- itu nabinya Bani Israel, bukan nabinya orang Kristen ya. Oke. Nabi Musa itu Tuhannya itu bukan manusia. Tuhannya Tuhan, bukan tuman ya. Tuhannya Nabi Musa itu transenden. Tuhannya Nabi Musa itu memberi kuasa, bukan diberi kuasa. Tuhannya Iya, Nabi iya, Musa tapi- itu Tapi sama enggak dengan Tuhan yang disembah oleh ya samalah. Nabi? Samalah. Tuhannya Nabi Adam sampai Nabi Sama, Musa, iya, Nabi sama, Ibrahim. Tidak sama. Nah, nggak sama? Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu Tuhan dari negeri Mekah. Itu jelas-jelas di Al-Quran. Sorry, Kalau Tuhan Tuhan kami yang nggak disembah butuh oleh Nabi tempat. Musa, kalau Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan para nabi itu adalah Tuhan Elohim, Yahweh. Botol Anda ini. Waduh, anak Tuhan Theo. yang disembah oleh Nabi Muhammad itu adalah Tuhan dari negeri Arab. Itu Mana di ada Al-Quran itu? surat An-Naml ayat 9. Ya nggak usah sesak napas kalau ngomong Jelas-jelas biasa aja. Tuhan Anda itu, woi, Wah, Tuhan kesulitan Anda dari itu Oma nih, woi. Tuhan dari negeri Mekah. Tuhan saya, kalau Tuhan saya, Tuhan yang disembah oleh Ishak, Musa bertuhankan Nabi- orang nggak? Musa, Coba Ishak, kau dan tunjukkan Yakub. ayat Itu. Musa pernah menyembah Yesus. Mencret. Musa menyembah Yesus. Musa nyembah Yesus nggak? Musa hidup pada zaman Yesus atau tidak? Musa Tidak menyembah hidup Yesus di nggak? Zaman Yesus. Kau Tuhan kau Yesus. Musa Tuhannya Yesus Tuhannya bukan? beda. Ya udah Oh, beda kok. kau dengan berarti kau dengan Musa beda Tuhan. Apa pula kau sok-sokan pula? Kau zaman Musa beda Tuhan kok. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu Elohim. Itu Yahweh. Iya, Kalau sejak yang kapan orang Allah. woi. Sejak kapan Botol. orang Yahudi mengenal Yahweh? Yahweh itu nama dewa nih. Kok botol-botol Tuhan nih? Kristen disembah oleh memang negeri mulutnya mulut Arab. sampah nih. Negeri Arab. Apa ini? Nih aku tunjukkan Yahweh itu adalah dewa Zeus Al-Quran, nih. Coba baca dulu Al-Quran surat An-Naml ayat 9. Tuhan dari negeri Mekah. Itu Nggak ada diperintahkan Tuhan oleh dari negeri Mekah. Allah Kau sama kurang Muhammad. ajar, kau mempina Al-Quran nih. Nggak ada nih, kau itu tengok ya. jelas-jelas. Diam dulu, Coba kau biawak. baca dulu. Surat An-Naml ayat 9. Turun kau di bawah. Ini anak iblis ini ya, nggak bisa diajak ngomong. Udah aku bilang aku nggak bisa bahasa anjing, Dek. Maaf ya, Dek ya. Uni nggak bisa bahasa anjing ya, bahasa iblis juga nggak bisa. Aku mau ketawa dulu. Antar dulu, aku mau ketawa dulu, guys. Dia naik langsung kencang-kencang loh. Musa tuanya sama nggak? Sama. Oh nggak bisa, beda. Kau dengan Musa tuanya sama, beda. Terus kau ngapain marah gitu kan? Aduh ya Allah, kadang-kadang tuh oh iya slow. Ya coba. Ya coba masih menjerit tak ya? Berarti memang udah tak saya tak mau meludahi lagi bang. Saya udah janji sebetulnya tak mau meludahi lagi. Enggak, saya udah janji tadi tak boleh meludahi lagi sama Nandar. Tapi tadi tersasol. Tersasol bang. jangan. Nggak boleh kita nggak boleh meludahi. Tadi Nandar yang bilang, Ustaz Pelik bilang jangan meludahi katanya. Ludah rohani tuh guys. Abinya kesel abdi teh. Udah lah ya. Halo Alpion. Dia yang marah. Kita yang bilang Musa sama kita Tuhannya sama, ngamuk dia. Pas ditanya Tuhannya Yesus disembah Musa enggak katanya. Terus kau ngapain marah sama kami? Enggak maksudnya kau ngapain marah sama kami, Dek? Musa sama kau aja beda Tuhan. Lah terus kau ngapa sama aku ngapain marah? Kan lucu kau, Dek. Astagfirullahaladzim. Halo Alpion. Assalamualaikum Bang Filipus. Mahasiswa enggak ini? Bang Filipus ini. Mahasiswa kan? Oh, mahasiswa dong. Mahasiswa. Halo Alpion. Astagfirullahaladzim, terbawa emosi aku. Habisnya mulut dia macam dia Islam mualaf.
mualaf. Kasihan ya orang nggak terkenal. Kok kecil suaranya? Nih, Aki Filipus sapa dulu tuh tamu-tamu masuk. Assalamualaikum Abang Filipus. Salam. Waalaikumsalam. Jadi gini, aku mau tanya nih Bang Filipus. Jadi gini, besok kan aku diundang sama bosku dalam acara Natalan untuk makan-makan. Apakah saya boleh menghadirinya Bang Filipus? Nggak boleh. Sebisa mungkin nggak boleh lah. Saya suruh dia datang karena cuma makan doang, kata saya, bukan ikut merayakan Oh Natal. kalau makan boleh. Tapi kan kalau Makan aja. Berarti boleh ya, makannya Mbak? pergi. Makan Makannya kok yang diundang nggak pergi. mau. Ya makan aja bang. Kecuali abang Tapi ikut ya, ritual Natal. ya saran saya mohon maaf ya, ditinjau dari hukum fikih dan termasuk saya juga ya penyembah ya bisa dibilang penyembah Nrong ya dari 25 tahun lalu. Jadi secara fikih juga Kalau syubhat tinggalkan. Intinya gitu bang, Ya, bang. Itu kan pilihan. Kalau syubhat tinggalkan aja lah bang. Daripada gini loh, ragu-ragu tuh tinggalkan aja. Kalau rasanya kan abang kan inama